Apakah yang dinamakan strategi? Strategi yaitu siasat melakukan kegiatan-kegiatan dalam pembelajaran yang mencakup metode dan teknik mengajar. Adapun yang dimaksud dengan metode yaitu cara mengajar itu sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan teknik yaitu cara melakukan kegiatan khusus dalam menggunakan suatu metode tertentu. Bagaimana tekniknya untuk mengajar itu banyak sekali. Di antaranya yaitu seperti teknik bertanya, teknik untuk menjelaskan, dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud pembelajaran yaitu suatu proses yang kompleks atau yang rumit dengan maksud atau bertujuan untuk memberi pengalaman belajar kepada peserta didik sesuai dengan tujuan. Sedangkan tujuan yang hendak dicapai sebenarnya adalah acuan dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Sedangkan yang dimaksud strategi pembelajaran adalah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan guru dan siswa agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif. Maksudnya itu pembelajaran tersebut bisa apa yang seperti yang diharapkan gitu dan efektif. Akidah adalah keyakinan atau keimanan yang benar yang terrealisasikan dalam perilaku akhlak mulia. Jadi secara etimologi yang dinamakan pembelajaran akidah akhlak adalah suatu metode yang sadar, yang terencana dalam menyiapkan dan memberi pengalaman belajar peserta didik untuk mengenal, memahami dan menghayati dan mengimani Allah dan merealisasikannya dalam Tujuan strategi pembelajaran akidah akhlak berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008, mata pelajaran akidah akhlak di Madrasah Ibtidaiyah bertujuan untuk membekali peserta didik agar dapat yang pertama menumbuh kembangkan akidah melalui pemberian, pemupukan dan pengembangan pengetahuan, penghayatan, pengalaman, pembiasaan serta pengalaman peserta didik tentang akidah Islam, sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang keimanan dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang nomor 2, mewujudkan manusia yang berakhlak mulia dan menghindari akhlak tercela dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan individu maupun sosial, sebagai manifestasi dari ajaran dan nilai-nilai akidah Islam. Strategi pembelajaran akidah akhlak. 1. Memberikan pengetahuan dan bimbingan kepada siswa agar mau menghayati dan meyakini dengan keyakinan yang benar terhadap Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan qada dan qadarnya. 2. Memberikan pengetahuan dan bimbingan kepada siswa agar mau menghayati dan mengamalkan ajaran Islam tentang akhlak yang baik yang berkaitan dengan hubungan antara manusia dengan Allah, manusia dengan dirinya, dan manusia dengan alam lingkungannya. Jika dilihat di dalam Al-Quran, dijelaskan fungsi dari akidah akhlak yaitu sebagai dasar bertingkah laku umat manusia sebagaimana tercantum dalam surat An-Najm ayat 3-4. Dan tiadalah yang diucapkannya itu Al-Quran menurut kemauan hawa nafsunya. Ucapannya itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan kepadanya. Surat An-Najm ayat 3-4. 3. Membimbing seseorang dalam bertingkah laku. Di sini Rasulullah SAW merupakan suri tauladan yang harus dicontoh sikap dan akhlaknya. Sesungguhnya
telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Surat Al-Ahzab ayat. Strategi pembelajaran akidah akhlak yang tepat. Akidah akhlak merupakan mata pelajaran yang memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempraktekkan akhlakul karimah dan adab islami dalam kehidupan sehari-hari sebagai manifestasi dari keimanannya kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, dan qada dan qadar. Namun, untuk mencapai tujuan, yakni peningkatan keimanan dan pembentukan akhlakul karimah tidaklah mudah. Diperlukan strategi atau metode yang tepat dalam proses pembelajarannya. Metode pembelajaran dapat diartikan sebagai model atau pendekatan pembelajaran bergantung pada karakteristik pendekatan atau strategi yang dipilih. Misalnya, metode tanya-jawab, diskusi, eksperimen, dan lain-lain. Maksud istilah pendekatan dalam kajian ini ialah pendekatan terhadap seluruh unsur terkait dalam pembelajaran. Metode pembelajaran dewasa ini pada umumnya menggunakan pendekatan sistem atau system approach. Dengan pendekatan ini, pembelajaran dipandang sebagai suatu sistem. Suatu sistem mempunyai sejumlah komponen yang saling berinteraksi dan berhubungan dalam rangka mencapai tujuan. Sistem pembelajaran juga mempunyai sejumlah komponen, yaitu materi, metode, alat, dan evaluasi. Semua komponen itu saling berhubungan dalam rangka mencapai tujuan pembelajaran. Metode pembelajaran dapat ditetapkan oleh guru dengan memperhatikan tujuan dan materi pembelajaran. Pertimbangan pokok dalam menentukan metode pembelajaran terletak pada keefektifan proses pembelajaran. Tentu saja orientasi kita adalah kepada siswa belajar. Jika metode pembelajaran yang digunakan pada dasarnya hanya Jadi, metode pembelajaran yang digunakan pada dasarnya hanya berfungsi sebagai bimbingan agar siswa belajar. Berikut adalah metode pembelajaran yang cocok untuk digunakan materi akidah akhlak. Ada 4 metode. Dalam surat An-Nahl ayat 125 tercantum 3 metode pembelajaran, di antaranya metode hikmah, metode diskusi, dan metode nasihat. Ada metode terakhir yang juga cocok untuk mata pelajaran akidah akhlak, yaitu metode ceramah. Untuk masing-masing penjelasannya akan dijabarkan oleh teman-teman kami yang lain. Terima kasih. Metode hikmah. Kata hikmah dalam tafsir Al-Misbah berarti yang paling utama dari segala sesuatu, baik pengetahuan maupun perbuatan. Dalam bahasa Arab, al-hikmah bermakna kebijaksanaan dan uraian yang benar. Dengan kata lain, al-hikmah adalah mengajak kepada jalan Allah dengan cara keadilan dan kebijaksanaan, selalu mempertimbangkan berbagai faktor dalam proses belajar mengajar, baik faktor subjek, objek, sarana, media, dan lingkungan pengajaran. Pertimbangan pemilihan metode dengan memperhatikan peserta didik diperlukan kearifan agar tujuan pembelajaran tercapai dengan maksimal. Selain itu, dalam penyampaian materi maupun bimbingan terhadap peserta didik hendaknya dilakukan dengan cara yang baik, yaitu dengan lemah lembut, tutur kata yang baik, serta dengan cara yang bijak. Proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik dan lancar manakala ada interaksi yang kondusif antara guru dan peserta didik. Komunikasi yang arif dan bijaksana memberikan kesan mendalam kepada para siswa sehingga teacher oriented akan berubah menjadi student oriented. Metode nasihat atau pengajaran yang baik atau mau'idhah hasanah. Mau'idhah hasanah terdiri dari 2 kata, al-mau'idhah dan hasanah. Al-mau'idhah terambil dari kata wa'adho yang berarti nasihat, sedangkan hasanah yang berarti baik. Maka jika digabungkan mau'idhah hasanah bermakna nasihat yang baik. Metode diskusi. Kata jadilhum berasal dari kata jidal yang bermakna diskusi. Metode diskusi yang dimaksud dalam Al-Quran ini adalah diskusi yang dilaksanakan dengan tata cara yang baik dan sopan, yang mana tujuan dari metode ini ialah untuk lebih memantapkan pengertian dan sikap pengetahuan mereka terhadap masalah.
Definisi diskusi itu sendiri yaitu cara menyampaikan bahan pelajaran dengan memberikan kesempatan kepada siswa untuk membicarakan, menganalisa guna mengumpulkan pendapat, membuat kesimpulan atau menyusun berbagai alternatif pemecahan masalah. Dalam kajian metode mengajar disebut metode hiwar atau dialog. Diskusi memberikan peluang sebesar-besarnya kepada para siswa untuk mengeksplor pengetahuan yang dimilikinya, kemudian dipadukan dengan pendapat siswa lain. Satu sisi mendewasakan pemikiran, menghormati pendapat orang lain, sadar bahwa ada pendapat di luar yang pendapatnya, dan di sisi lain siswa merasa dihargai sebagai individu yang memiliki potensi, kemampuan, dan bakat bawaannya.